Halo ayah dan bunda, bertemu lagi dengan saya Dr. Ananda di channel Kucil Family. Pada video kali ini, maaf saya nggak sempat ngedit, tapi semoga video ini bermanfaat untuk orang banyak yang terutama memiliki putra putri yang sedang sakit, terutama yang mengalami muntah-muntah. Karena seringkali keluhan muntah ini membangunkan saya tengah malam seperti sekarang. Jadi menurut saya mungkin hal ini berguna ya untuk ayah dan bunda, terutama yang baru memiliki buah hati. Jadi kadang-kadang meskipun sudah berobat, tapi pasiennya dikeluhkan muntah-muntah sehingga datang lagi untuk berobat karena orang tuanya panik. Jadi ayah dan bunda, yang menurut saya yang penting itu pertama kendalikan dulu perasaan ayah dan bunda. Jangan langsung panik baru bayinya atau putranya muntah. Aduh dok, kok ini ya masih sakit lagi, terus ada muntah-muntah atau gimana. Nah misalnya nih, kalau misalnya putra putri Anda belum diobati, jadi baru nih awal misalnya panas atau mungkin agak rewel, lalu buah hati Anda muntah, coba dulu di rumah. Kalau misalnya kebetulan punya obat panas penurun demam, bisa ayah dan bunda coba kalau memang sudah biasa menggunakan obat tersebut dan mengetahui dosisnya. Tapi kalau misalnya memang tidak punya obat penurun panas atau obat emergensi yang biasa diberikan kepada buah hati Anda, tapi putra putri Anda udah muntah-muntah. Nah kalau baru sekali, 2-3 kali, mungkin ayah dan bunda bisa menggunakan tips yang saya berikan ini. Terkadang panas badan yang dialami oleh buah hati kita tidak selalu merupakan hal yang bahaya. Apalagi hari pertama kedua memang kadang-kadang panas badan mereka akan naik turun. Tapi selama mereka bisa makan dan minum dengan baik, atau paling enggak kalau misalnya ada muntah-muntah atau cuma nafsu makannya sedikit, ayah dan bunda bisa memberikannya lebih sering. Meskipun sedikit, misalnya 1-2 suap, tapi kalau bisa 15 menit lagi atau paling enggak setengah jam lagi berikan lagi. Nah, untuk buah hati Anda yang mengalami muntah, misalnya sedang sakit, lalu muntah-muntah. Misalnya jika diberikan air susu atau air putih pun buah hati Anda muntah, bunda bisa memberikan dengan jarak yang lebih pendek. Misalnya 1 teguk, 3 menit lagi 1 teguk. Kalau misalnya sudah setiap 3 menit muntah-muntah juga, bunda bisa menjauhkan lagi jarak waktunya, misalnya 5 menit, kemudian 7 menit. Misalnya dikasih 1 teguk lagi muntah, lagi jauhkan jaraknya, misalnya 10 menit, 12 menit, hingga setiap 15 menit. Misalnya setiap 1 teguk muntah terus, ya sebaiknya bunda segera periksakan ke dokter meskipun selarut malam apapun itu, karena berarti buah hati bunda tidak bisa lagi minum air atau dalam keadaan yang dehidrasi. Nah itu tentang air. Kalau misalnya makanan padat, misalnya buah hati bunda gak kepingin makan nasi atau makanan yang seperti biasa dia makan, ya bunda cari akal, misalnya diberikan roti atau biskuit atau bolu. Kalau buah mungkin lebih bagus pisang. Nah kalau misalnya dia mau untuk memakan makanan substitusi tersebut, mungkin ya cukup 1 suap aja, tapi jaraknya lebih jauh lagi, misalnya 15 menit. Nah 1 suap tiap 15 menit. Kalau misalnya bisa masuk, boleh nanti 15 menit kemudian 1 suap lagi. Nah kalau sudah beberapa kali tidak muntah lagi, baru meningkatkan jumlah asupan makanannya, misalnya 2 suap atau 3 suap. Nah seperti itu. Biasanya dengan kita memberikan caranya sedikit-sedikit tapi lebih sering, biasanya buah hati kita itu muntah atau rasa muntahnya itu bisa ditanggulangi. Nah kalau ayah dan bunda tidak panik dan bisa memberikan buah hati Anda minuman dan makanan seperti itu, dan putra putri bunda tidak terlalu rewel, terus angetnya juga bisa ditanggulangi, misalnya dengan dikompres atau mungkin kalau punya obat diberikan obat penurun panas dulu. Nah
ayah dan bunda bisa meneruskan dulu caranya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dalam satu hari tidak ada perubahan sama sekali, panas badannya atau misalnya keluhannya putra putri bunda, tapi dengan catatan putra putri bunda mau makan dan minum ya. Nah, kalau misalnya tetap ada keluhan ya sebaiknya segera periksa ke dokter yang biasa menangani buah hati Anda. Nah, sekian info yang saya berikan. Semoga bila hal ini terjadi pada buah hati bunda dan ayah, tidak membuat ayah dan bunda segera panik ya, dan tidak membuat malam-malam jadinya panik mencari pertolongan kesehatan. Ya, semoga bisa tertangani dengan hal tersebut. Jadi ayah dan bunda juga lebih tenang melihat putra putri bunda meskipun masih hangat atau agak rewel. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Dadah.